Shalom. Ya. Pertama minta maaf karena seharusnya yang berkhotbah itu adalah Gembala Jemaat Nain Bandung, yaitu Ibu Pendeta Erli. Karena tidak ada informasi sampai hari Sabtu sampai hari Minggu, maka di Warta Jemaat itu tetap ditulis beliau yang khotbah, yang lalu maksudnya minggu lalu. Nah, hari Senin beliau baru SMS bahwa beliau tidak bisa datang oleh karena kesehatan. Saya agak ganggu sedikit. Bu, ibu merencanakan sakit ya? Saya bilang. Dia bilang, tidak Pak, dokter menyuruh saya untuk istirahat. Tapi oke lah Pak, kalau gitu kita lihat sampai hari Kamis. Oke, saya bilang, saya tunggu. Ternyata sampai hari Kamis, malah bukan hanya ibu yang tidak bisa, majelisnya melarang, tidak boleh pergi, itu karena kondisi. Ya, jadi karena hari Kamis untuk mencari hamba Tuhan lagi kita agak sulit, ya. Maka saya tidak ke Bandung, harusnya saya juga di Bandung. Beliau tetap minta sebenarnya saya ke Bandung, tapi saya bilang nanti lain kali kita atur ke depan. Ya. Jadi tidak apa-apa ya, saya sampaikan firman Tuhan ya. Amin. Yang saya sampaikan firman Tuhan, ya. Kecuali yang saya sampaikan bukan ya. Saudara boleh tunjuk tangan lalu minta saya turun. Ya. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yudas. Yudas hanya satu pasal. Jadi bisa disebut Yudas pasal 1 atau Yudas saja. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama, hanya 3 ayat saja. Yudas pasal 1 ayat 14 sampai 16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Iya, temanya agak ngeri juga hari ini, yaitu Tuhan benci kepada orang fasik. Ya, Tuhan benci kepada orang fasik. Kalau Tuhan benci kepada orang jahat sudah biasa. Tuhan benci kepada orang yang berdosa yang tidak kenal Tuhan, itu sudah biasa. Tapi benci kepada orang fasik, ini baru luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Siapa sih sebenarnya orang fasik ini? Kita lihat dulu tujuan Yudas ini menulis. Yudas hampir disamakan dengan Petrus. Setelah 1 Petrus 2 Petrus, kemudian Yudas menulis. Siapa Yudas ini? Ada teman saya, mungkin dia tidak teliti mendalami firman Tuhan. Dia bilang begini ketika dia khotbah dari Yudas. Saudara-saudara, kita bersyukur karena sebelum mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas pernah menulis surat, dia bilang. Saudara, Yudas ini yang dimaksud bukanlah Yudas Iskariot, ya. Kita baca Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 55. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama 2, 3. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Lihat ayat 1 dari surat Yudas ini. Pasal 1 ayat memang satu pasal doang. Ayat 1, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus. Jadi artinya Yudas yang dimaksud menulis surat ini adalah Yudas saudara Yakobus yang juga adalah saudara Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, Yudas memang tidak termasuk dalam 12 rasul karena dia bukan orang yang percaya dari awal. Tapi kemudian dia bertobat dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia masuk di dalam gereja mula-mula, kelompok gereja mula-mula, dan dia bertumbuh luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat tema kita Tuhan benci terhadap orang fasik, beberapa share dengan hamba-hamba Tuhan, wah ini temanya ngeri ya katanya. Kok Tuhan benci terhadap orang fasik? Harusnya jangan dibilang benci deh gitu. Tapi memang yang ditulis itu dalam Alkitab itu memang Tuhan benci kepada orang fasik. Jadi nggak bisa lagi mau di istilahnya ini mau kita mau menaruh mau menaruh di botol racun itu misalnya gula-gula gitu. Saya ada botol racun, dalamnya racun, lalu kita tulis gula-gula itu apa? Permen misalnya. Nah, itu kan lebih berbahaya lagi. Ya. Jadi memang sudah ditulis itu racun. Jadi sudah ketahuan benar memang. Ya. Siapa sih sebenarnya orang fasik ini? Coba kita lihat, kita perhatikan beberapa ayat yang menunjukkan siapa sebenarnya orang fasik ini. Kita lihat dari Yudas ini ayat 4. Pertama ayat 4. Ya. Kita lihat ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Pertama dia menyelusup. Berarti ini orang mana? Ini orang Kristen atau bukan? Bisa nggak orang di sini pakai masuk di sini beribadah? Ya. Orang yang pakai ini, yang celananya ngatung itu, ya, tahu ya maksudnya? Masa dia duduk di sini beribadah? Jadi yang dimaksud menyelusup ini berarti orang ini adalah tercatat sebagai bagian dari orang Kristen. Ya. Perhatikan. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih. Berarti dia tahu kasih karunia. Ya. Kan minggu lalu kita bicara soal kasih karunia. Ya. Berarti dia tahu ada kasih karunia Allah. Ini pasti orang yang juga suka baca Alkitab, ya. Suka dengar khotbah tentang kasih karunia. Tapi mereka menyalahgunakan kasih karunia. Ya. Lalu kita lihat lagi ayat yang kelima. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang, berarti mereka yang tidak percaya ini termasuk enggak dalam umat yang dibebaskan dari Mesir? Termasuk. Ya. Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi mereka ini termasuk dalam umat Allah. Ya, ini ngeri-ngeri sedap juga baca Alkitab ini ya. Ayat 6, kita perhatikan ayat 6 lagi. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat kepada batas-batas kuasa mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman, sampai penghakiman pada hari besar. Mungkin membacanya begini. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat
pada batas-batas kekuasaan. Lalu dikasih tanda garis datar, ya. Jadi malaikat-malaikat yang tidak taat ini, mereka ini meninggalkan tempat-tempat kediaman mereka, ya. Lalu kasih batas lagi. Jadi mereka itu dikatakan Tuhan menahan mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari Sabat. Ya. Malaikat tahu nggak firman Tuhan? Kenal Tuhan nggak? Kenal Tuhan. Ya. Tapi mereka dibelenggu dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi mereka ini tahu firman Tuhan, tahu Alkitab, tahu nyanyian rohani, tahu kasih persembahan. Ya, kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Ayat 10, lalu nanti terakhir ayat 11. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kalimat berikutnya perhatikan. Dan justru apa yang mereka ketahui, ya, dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Jadi mereka ini tahu, tapi perbuatan mereka itu seperti orang yang tidak punya pengetahuan, gitu ya. Tidak tahu, seperti orang yang tidak tahu, makanya sikapnya digambarkan itu seperti itu, ya. Kemudian ayat 11, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh. Kain kenal Tuhan enggak? Kenal Tuhan. Bahkan Tuhan bicara kepada dia, bahkan dia bicara kepada Tuhan. Lalu pribadi yang berikut, dan karena mereka oleh sebab upah, dan siapa ini? Siapa tokoh berikutnya yang disebutkan oleh Alkitab? Bileam, ya kan? Celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Karena itu nanti kita lihat ayat yang ke-16 itu, yang dimaksud dengan orang fasik itu adalah penjilat, ya. Jadi yang menjilat demi keuntungan. Kalau dalam bahasa aslinya itu mengangkat-angkat orang supaya ada manfaat, supaya berfaedah, gitu. Yang bodohnya itu yang suka diangkat-angkat itu. Yang lebih parah lagi, Bileam itu, ingat cerita Bileam kan? Dalam Bilangan pasal yang ke-22. Jadi Bileam itu si Balak ini raja Moab, terancam oleh karena orang Israel sudah datang untuk menyerang mereka. Lalu kemudian Balak ini kenal sama Bileam. Lalu dia kirim orang untuk menjemput Bileam. Bileam ini kan nabi. Jadi dijemputlah Bileam ini oleh orang-orangnya si raja Moab ini, ya. Tetapi Bileam tidak mau datang. Karena Bileam ini diminta untuk apa? Mengutuk orang Israel, gitu. Supaya raja Moab ini bisa menyerang mereka, bisa menyerang Israel dan Israel kalah. Jadi kan siapa yang dikutuk pasti akan kalah, ya kan? Siapa diberkati pasti akan menang. Nah, waktu utusan raja Moab ini pulang, agak marah nih raja Moab ini. Udah kalau gitu kirim lagi. Dikirim ini orang-orang yang lebih terhormat lagi, bawa bawaan yang lebih baik lagi. Dikirimlah ini ke Bileam, ya, supaya membawa Bileam ke raja Moab ini, lalu kemudian mengutuk orang Israel. Apa yang dikatakan oleh Bileam ketika orang-orang yang datang itu lebih terhormat, ketika orang yang datang itu membawa emas, perak, segalanya? Bileam pakai bahasanya begini: sekalipun kalian memberikan kepada saya emas atau perak sebanyak sepenuh istana, saya tidak akan turut.
Tapi begitu dirayu dengan emas perak yang dibawa oleh orang kedua itu, kelompok kedua, agak goyah dia. Ya. Dan akhirnya dia ikut. Dia ikut dengan diplomasinya begini. Ya, nanti kita dengar suara Tuhan dan Tuhan nanti akan bicara, nanti saya akan dengar suara Tuhan dan Tuhan akan bicara kepada saya. Tapi kalian jangan marah ya kalau Tuhan berbicaranya tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ya. Tapi sudah runtuh kan imannya kan? Karena dia sudah mulai ikut ke Raja Moab. Ya. Sampai di sana dia lihat kan banyak pemberian-pemberian yang mau diberikan lagi oleh Raja Moab nih. Dia tidak segera mengutuk Moab. Dia tidak segera mengatakan tidak. Dia tidak tegas kepada imannya. Dia bilang oke, sekarang persembahkan lembu, kemudian buat 7 mezbah, persembahkan. Nanti saya akan berjumpa dengan Tuhan dan saya akan cari tahu apa yang Tuhan mau. Tapi ingat, kalau Tuhan bilang kutuk, saya akan menyampaikan kutuk. Tapi kalau Tuhan bilang berkat, saya akan menyampaikan berkat. Tapi dia sudah goyah. Ya. Akhirnya pada waktu Bileam menyampaikan, dia berbicara, dia kembali memberkati orang Israel. Marah Raja Moab, apa-apaan ini? Bukankah kamu itu aku bawa ke sini untuk mengutuk orang Israel? Kenapa sekarang kamu memberkati? Bileam tidak tegas lagi. Dia bilang, oke deh, sekarang kita ambil ke sana, kita ambil tempat yang di gunung sana, lalu kita persembahkan di 7 mezbah, lalu kita berikan persembahan kepada Tuhan. Nah nanti kita dengar suara Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Nanti akan saya sampaikan. Ya yang disampaikan berkat lagi. Marah lagi Raja Moab. Bileam tidak tegas lagi. Kalau gitu kita ke gunung sebelah sana lagi, kita persembahkan lagi. Jadi Bileam ini sungguh-sungguh mempermainkan imannya. Ya. Karena tidak tegas dari awal. Kita orang percaya bisa begitu juga. Karena kita tidak tegas. Oh tunggu ya kalau gitu, nantilah saya berdoa. Tegas aja sudah, kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Kan begitu. Itu namanya iman. Memang sulit di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Di satu sisi kita perlu uang, ya kan? Di satu sisi kita perlu berkat, menghidupi di zaman ini begitu mahal semua. Ya. Saya masih giliran ke pasar. Dan ayam potong, Pak, sekarang 17.000 loh. Pahanya doang. Ya pastilah, hitung-hitungan bapak-bapak sama hitungan ibu-ibu kan beda ya, beda itu. Kira-kira apa dikiranya bapak-bapak ini udah cukup nih, padahal sebenarnya sulit ya. Dan kadang-kadang disitulah sebenarnya Tuhan ingin kita tetap beriman. Jangan kita seperti Bileam, akhirnya kompromi dengan dosa, membuat imannya sendiri tidak pasti. Lalu tokoh yang ketiga, Korah. Waduh, Korah ini keturunan Lewi, orang beriman sebenarnya. Pelayanan dipercayakan luar biasa oleh Musa dan Harun. Ya. Sebenarnya Korah ini sudah luar biasa dia. Tapi Korah ini kemudian hidup kemudian dia menggalang demonstrasi, dia mengadakan rapat dan kemudian mulai berkata-kata kepada Musa. Dan dia berkata kepada Musa, Musa, kami ini orang-orang kudus. Musa terpukul sekali. Ya. Musa terpukul sekali. Itu bilangan pasal yang ke-16. Akhirnya Musa bilang begini, oke, besok kita akan tahu siapa yang sebenarnya umat Allah. Siapa yang benar-benar orang kudus. Jadi yang dituntut oleh Korah itu adalah sebenarnya pangkat keimaman. Ya. Pangkat keimaman. Ini orang yang betul-betul tidak tahu diri, ya. Sudah syukur dipercayakan Tuhan melayani. Mau meninggikan diri, jangankan manusia, malaikat aja dibelenggu oleh Tuhan. Ya. Apalagi manusia yang sebenarnya kita ini ibarat sampah, tidak layak lagi di hadapan Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan kasih pelayanan,
ya harus bersyukur dong, ya kan? Bukan malah seperti Korah ini. Akhirnya dia menggalang demonstrasi, mengadakan rapat, lalu dia ajak itu anak-anaknya Datan itu, dia ajak. Sebenarnya kan itu kan keturunan bilangan 16 saya lihat ya. Bilangan 16. Apakah Benyamin ataukah siapa? Ruben. Oh ya, Ruben. 16 ayat 1. Korah bin Yasar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, ya, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa. Memberontak melawan Musa. Lalu misalnya di dalam ayat yang ke-10, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi, ya. Jadi dia mau lebih tinggi lagi. Ini Korah ini. Lalu itu yang dikatakan oleh Musa, bahwa dia akan tahu siapa yang sebenarnya orang kudus dan siapa yang tidak. Ayat 5. Dan Musa berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya, ya. Jadi pada waktu itu Musa malah ketika Tuhan mau hukum, Musa berdoa, Tuhan janganlah karena dosa Korah ini seluruh orang Israel itu mati. Lalu berdoa, Musa berdoa, Tuhan menjawab, suruh semua orang pergi, semua orang Israel yang pergi. Lalu kemudian Korah bersama dengan Datan, ya, bersama dengan Abiram dan On ini, bersama dengan keluarganya, bahkan disebutkan sampai anak-anak mereka yang masih kecil, itu kemudian tanah di tempat mereka berpijak terbelah, dan Tuhan menelan mereka hidup-hidup masuk ke dalam kebinasaan. Itu mengerikan sekali, karena tahu kebenaran tapi tidak melakukan kebenaran. Kesimpulan kita, orang fasik itu adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak hidup secara benar atau tidak hidup menurut kebenaran yang dia ketahui, ya. Kalau bisa disebut pendek katanya ini apa? Orang yang sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan, orang yang sudah mengalami banyak mujizat Tuhan. Kan Korah kan banyak mengalami mujizat kan? Perjalanan dari, ini kita bilangan loh. Jadi rentang waktunya cukup lama sebenarnya Korah itu menikmati kebaikan Tuhan. Dari Keluaran, ya kan? Terus sampai baru kita bilangan, baru mereka dihajar oleh Tuhan. Jadi mereka banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan, kekudusan Tuhan, kehendak Tuhan, mereka tahu, mereka ngerti sebenarnya. Tapi mereka tidak hidup benar. Apa pendekatannya mereka yang disebut? Pengkhianat. Ya. Sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Oh, luar biasa. Tuhan baik gak dalam hidup kita? Banyak pergumulan gak? Banyak ya. Tapi Tuhan baik gak? Dia selalu baik, ya.
Dia tidak berubah dan dia selalu menggenapi janjinya. Mungkin Korah ini karena sudah merasa hebat, sudah merasa luar biasa, makanya dia memberontak. Kalau Tuhan angkat sedikit, jangan kita langsung lupa diri. Mari kita semakin atau malahan kita semakin mengandalkan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan benci. Di mana Tuhan benci? Coba kita lihat ayat yang ke-14 sampai ayat 15a. Dari Yudas tadi, juga tentang mereka Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Beribu-ribu orang kudusnya hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman, bukan hanya menghakimi, tapi menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Ya, dan seterusnya. Jadi Tuhan benar-benar benci. Tidak bisa lagi mau pakai kata apa lagi di situ. Ya, ya memang Tuhan benci. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan lalu buat dosa mungkin masih bisa. Ya. Masih bisa dimaklumi. Ini sudah kenal Tuhan, mengalami banyak mujizat Tuhan. Apa yang tidak dialami oleh Bileam? Ya. Apa yang tidak dialami oleh Korah? Ya. Kain juga luar biasa dipelihara oleh Tuhan. Tapi kemudian mereka yang tahu kebenaran ini justru tidak melakukan kebenaran. Ya. Nah, inilah yang mereka disebut orang fasik. Dan Tuhan datang, Tuhan benci kepada mereka, Tuhan menghakimi mereka. Tapi Tuhan juga menghukum orang fasik, menjatuhkan hukuman. Nah, ini kita harus tahu, kita harus mengerti, dan kita harus percaya. Karena ada begitu banyak orang pada zaman ini, buktinya orang itu buat salah tidak diapa-apain sama Tuhan. Ya. Itu aku tahu keluarganya hidupnya begini, tapi tidak. Ya, cobalah lihat itu semua sebagai masa anugerah Tuhan mau menunggu dia bertobat. Ya. Seperti Bani Korah kan, hampir dia bilang, percuma aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Percuma saja, karena aku dihukum setiap hari. Aku hadapi pergumulan. Mereka yang membual, mereka yang begini-begini, mereka yang begitu buat salah segala macam, malah untung, malah makmur, tidak ada kesakitan pada tubuh mereka. Semuanya sehat-sehat, baik-baik. Ya. Asap hampir saja dia jatuh pada paradigma yang salah. Lalu dalam ayat 18 dari Mazmur pasal 73 dikatakan, lalu asap masuk hadirat Tuhan dan asap melihat, ternyata Tuhan tempatkan mereka di tempat-tempat yang licin. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur, dalam sekejap mereka lenyap. Ya. Jadi orang itu tidak akan mengalami kehidupan yang kekal, kehidupan yang diberkati. Yang berikut kita lihat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan fasik? Ya, selain dari yang tadi kita sudah dengar dari 3 tokoh tadi, atau beberapa yang kita baca tadi dari ayat 5, dari ayat 4 sampai ayat 11, kita perhatikan dalam ayat yang ke-15 sampai 16. Inilah ciri-ciri orang fasik. Ya, mudah-mudahan kita tidak di sini ya. Mudah-mudahan kita tidak sesuai dengan ini. Kalau ada ya cepat-cepat bertobat supaya Tuhan tidak benci hidup kita. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Apa itu? Apa itu maksudnya? Orang menggerutu, orang yang bersungut-sungut, orang yang tidak tahu mengucap syukur,
Oh ya, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, tapi kerjanya menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Udah nasib kita begini, mau digimain juga ndak bisa. Gitu. Udahlah kita mengeluh terus, sehingga wajahnya agak panjang ke bawah. Ini kan saya pernah baca, saya pernah dengar tuh Helmi Yahya bilang pada waktu apa dulu tuh yang kuisnya dia itu, yang terkenal itu, ya, siapa berani ya? Rupanya dia bilang kalau orang itu merengut, dia membutuhkan 32 otot saraf bekerja. Ya. Tapi kalau orang itu tersenyum, ya, asal jangan senyum sendiri, mau tersenyum bahagia, dia hanya membutuhkan 16 otot saraf bekerja. Maka tidak heran kalau orang yang menggerutu, merengut, cemberut, gitu ya, itu dia cepat, ya Bapak Ibu yang jawab, cepat tua, ya. Jadi tidak usahlah menggerutu, amin. Hidup mengucap syukur. Begitu bangun pagi, terima kasih Tuhan. Ya, ada orang kan tidak bisa bangun pagi, udah game. Ya. Dia lupa bangun pagi. Ada. Tapi kalau Tuhan bangunkan kita pagi, aduh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk kami. Ya. Itu kan orang beriman kan berdoanya begitu. Aduh Tuhan, tidak begitu. Aduh Tuhan, apalagi hari ini. Ya. Bagaimanalah kami ini hari ini? Nah, jangan begitu. Percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Pada waktu kita berdosa saja, Tuhan selamatkan kita dengan darahnya. Apalagi ketika kita menyenangkan hatinya. Logikanya kan gitu. Apalagi sekarang kita menyenangkan hati Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Masa Tuhan mau melupakan kita? Ya. Tuhan pasti akan menolong kita dan memberkati kita. Jangan mengeluh terus. Hidup ini sudah berat. Kalau makin mengeluh, persoalan yang kecil jadi besar, ya kan? Tapi kalau kita hadapi dengan iman, persoalan sebesar apapun, Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, amin ya. Tuhan pasti akan sanggupkan kita, mampukan kita. Dan ini memang tujuan dari Yudas. Dari Yudas, bukan Yudas Iskariot ya, Yudas ini. Makanya dalam ayat 20, coba perhatikan ayat 20. Ayat 20. Akan tetapi kamu yang bukan orang fasik, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Itu kan apa namanya perjuangan. Belum lagi kalau kita baca 2 Petrus ya. Coba lihat 2 Petrus. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Ya, kita perhatikan. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Pada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi iman itu tanpa semua ini mati. Ya. Oh, saya orang beriman, tapi tidak ada penguasaan dirinya. Oh, saya orang beriman, tapi tidak punya pengetahuan Alkitab. Oh, saya orang beriman, tapi tidak berbuat kebajikan. Tambahkan, itu dikatakan oleh Petrus. Tambahkan.
Dan Petrus ini kenapa dia katakan ini? Karena dia pernah gagal. Petrus ini pernah menyangkal Tuhan. Pernah dia demi cari aman, dia menyangkal Yesus. Ya. Supaya tidak diapa-apain, dia menyangkal Yesus. Dan Tuhan, puji Tuhan, dia disadarkan oleh Tuhan akan semua kesalahan itu. Dan dia akhirnya tahu, ternyata memang setiap orang percaya harus dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan dia sampaikan ini firman ini kepada orang-orang yang ada di mana? Di perantauan, kan? Orang-orang yang tidak didukung oleh suasana rohani, orang-orang yang tidak didukung oleh iman, oleh teman-teman seiman yang dari dekat, karena lingkungannya adalah lingkungan orang yang tidak takut Tuhan. Karena itu Petrus menganggap ini penting. Sungguh-sungguh berusaha, dia bilang kan, ayat 5 itu ya. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha. Berusaha itu gimana sih? Sungguh-sungguh itu bagaimana sih? Kadang ada air mata, kadang harus korbankan banyak hal. Sungguh-sungguh berusaha. Nggak bisa turun dari langit begini plok kebajikan, nggak bisa. Nggak bisa kita berdoa tiba-tiba turun dari atas penguasaan diri, nggak bisa. Nggak bisa kita berdoa tiba-tiba turun kesalehan, kebaikan, kasih, nggak bisa. Kasih itu harus dilatih. Latihannya di mana? Pertama di rumah. Kalau sudah berhasil di rumah, di mana? Di gereja. Kalau selesai di gereja, di dalam lingkungan orang-orang yang tidak percaya. Jadi di gereja inilah kita belajar. Kadang-kadang kita gagal karena kita masih simpan kesalahan. Ada orang ini lagi, gitu kan? Tapi kita belajar. Oh iya, saya salah. Dan disinilah kita bertobat. Makanya gereja itu bukan untuk orang suci sebenarnya, tanda petik ya. Memang tempat kita dibentuk oleh Tuhan. Tempat kita dibentuk, diajar. Kita menangis, aduh Tuhan, ternyata memang tidak mudah. Ya. Berusaha sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu itu kebajikan. Harus berbuat bajik, harus berbuat baik, harus berbuat benar. Ya. Sekalipun yang kita berbuat benar ini mukanya agak tidak enak. Kita salam, halo apa kabar? Ya kan? Tidak semua orang bisa menyambut kita dengan sukacita. Pengetahuan, ya, pengetahuan penting sekali. Sekarang itu kan begitu banyak kesesatan. Kalau sekarang kita misalnya sekolah di jurusan psikologi, itu sekarang itu ditambahkan dengan satu mata kuliah yang namanya hipnoterapi. Ya, itu sebenarnya merupakan salah satu dari bentuk New Age Movement, ya, gerakan zaman baru. Jadi orang yang mau berhenti merokok dihipnotis supaya bisa berhenti merokok. Orang yang tadinya minum mau berhenti minum, ya dihipnotis supaya bisa berhenti minum. Ya. Jadi bukan mengandalkan Tuhan, kan hanya Yesus memang yang bisa mengubah hidup kita, amin. Hanya Yesus yang bisa memperbarui kita, menjadikan kita manusia baru. Tapi sekarang usaha-usaha manusia hipnotis, ya. Yang di mana ini ada satu di Indosiar ini yang sekarang lagi bangun bobo. Ya. Dia tidak sadar katanya. Dia sadar nggak dia? Kan dituliskan dia sadar sebenarnya kan, mengungkapkan itu sadar. Kira-kira benar sadar nggak? Kalau dia sadar pada waktu yang yang dia bicara itu kan kadang-kadang mukul ya, pasangan atau pacarnya itu kan kadang mukul. Dia memangnya dia begini? Atau dia mengelak? Kan enggak. Kira-kira dia sadar nggak? Sadar nggak sebenarnya? Sebenarnya nggak sadar, tapi dia bilang sadar. Ya. Kalau kita mau terbuka aja kan. Panggil orang yang bersalah sama kita urusan. Ayo, saya salah ini, saya sudah berdosa. Firman Tuhan katakan begini. Ya. Nanti kalau enggak, hipnotis lagi ya. Ke depan hipnotis lagi. Iya, kalau kita ketemu hipnotis yang bisa bangunkan ya. Kalau yang nyanyi itu masih mau nyanyi, dia bangun. Kalau dia sudah nggak mau nyanyi, tidur terus kita. Tidur selamanya. Ya.
Oh, banyak sekali sekarang bentuk-bentuk, ya, yoga, ya kan? Yoga untuk melatih keseimbangan hidup, ya. Mengerikan sekali. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan Alkitab, gampang kita hancur. Kemarin saya melayani satu keluarga yang minta penjelasan firman Tuhan, bukan jemaat kita. Selama 4 jam saya menjelaskan firman Tuhan kepada dia. Suami istri. Dia bilang, "Pak, ini pendapat Nia. Pak, dosa itu di perjanjian lama, Pak. Ketika Yesus datang, maka semua dosa diampuni oleh Tuhan." Wih, luar biasa. Otomatis, Pak, dosa kami pun sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi kami tidak perlu bertobat. Oh, saya jelaskan dari A sampai Z itu, ya. Saya jelaskan semua firman Tuhan, termasuk dari Matius pasal 5. Sejak itu dikatakan Yesus memberitakan, bertobatlah kamu. Mulai kemudian mata mereka terbelalak. Adakah, Pak? Lalu saya mengerti, sebenarnya orang ini tidak banyak baca Alkitab. Masa Matius pasal 5 mereka tidak mengerti. Matius pasal 4 mereka tidak mengerti dan tidak pernah baca. Waktu saya bilang saya baca itu, Matius 4 itu, sejak waktu itulah, setelah Yesus selesai dicobai dan dia menang atas iblis, sejak itu Tuhan Yesus memberitakan, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ya, puji Tuhan, mereka kemarin menerima Tuhan Yesus, menyambut Tuhan Yesus dalam kehidupan pribadi. Ya. Jadi memang harus berpengetahuan. Kalau kita tidak berpengetahuan Alkitab, gampang sekali kita dihancurkan oleh dunia ini, dibohongi. Sedikit lagi, hidup mereka dalam ayat 16 bukan hanya orang-orang yang menggerutu, tapi dikatakan hidup menurut hawa nafsu. Kita udah tahu ini, ya. Jangan ikuti hawa nafsu. Menurut 2 Petrus itu ayat pasal 1 ayat 4, kita punya divine nature, ya. Apa itu? Kodrat ilahi. Dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan ada kodrat ilahi. Sehingga kita bisa menghalau semua keinginan daging, semua hawa nafsu, kita bisa menghalaunya. Kemudian yang berikut bukan hanya hawa nafsu, tapi orang fasik ini dikatakan mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Ini omong besar maksudnya. Omong besar. Sombong, angkuh, ya. Sombong sekali. Suka mengucapkan kata yang menjadi pujian untuk dia. Jadi dia mau dipuji. Dia mau disanjung. Ini, ya. Satu kali ada 2 orang gembala, yang dua orang gembala, mereka gembala upahan, lalu mereka lagi berbaring di padang rumput yang luas, lalu mereka yang satu bilang begini, kalau kamu dijawab oleh Tuhan doamu, kamu minta apa? Lalu gembala yang satu ini bilang ini, saya akan minta untuk saya memiliki padang rumput yang sangat luas, dia bilang. Lalu dia balik tanya kepada temannya, memang kamu minta apa? Oh, saya akan minta kepada Tuhan domba yang begitu banyak. Ya. Lalu yang pertama itu, yang minta ladang yang luas itu tanya, emang dombamu mau makan di mana kalau sebanyak itu? Lalu dia jawab, ya padang rumputmu lah. Dia bilang. Lalu mereka berkelahi, bertengkar. Padahal mereka belum punya padang rumput dan belum punya domba. Tapi mereka sudah bertengkar, berkelahi, bergulat. Lalu mereka sadar, kita belum punya dua-dua, ya. Ini omong besar, pembual, ya. Nah, yang terakhir ini ciri orang fasik ini adalah mereka penjilat. Ya. Ayat 16 bagian akhir, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Ini menunjukkan, 4 ciri ini menunjukkan
memang orang-orang ini tidak mempertahankan iman, tidak hidup oleh iman. Padahal kalau hidup oleh iman, kita untung. Seperti perkataan Yosua dalam Yosua pasal 1. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Jangan lupa memperkatakan Taurat itu, tapi renungkan siang dan malam, maka jalanmu akan beruntung. Maka engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apakah orang fasik bisa bertobat nggak? Punya kesempatan nggak? Punya kesempatan nggak? Punya ya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya. Dan ayat 7-nya katakan, hendaklah orang fasik meninggalkan jalannya. Ya. Jadi masih ada kesempatan untuk orang fasik ini bertobat. Datang kepada Tuhan, hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan. Membangun diri lagi di atas dasar iman yang paling suci. Berdoa oleh Roh Kudus, berdoa dalam Roh Kudus, pelihara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.